Selamat sore, saya Angelik Amurwa Pradesa Indaswari dari kelas Psikologi 01 dengan NIM 22 S10033. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa yang telah saya dapat dari jurnal yang telah diberikan oleh Pak Daru dengan judul Perencanaan Iman, Investigasi Fenomenologis dan Neurofisiologis dengan Implikasi Kesehatan by Stephen D. Edwards and David J. Edwards dari Universitas Zululand. Untuk poin yang pertama, saya menggarisbawahi tentang tema kontemplasi itu termasuk dalam emosi, kesadaran santai, perubahan kesadaran, makna yang bermanfaat, dan Tuhan yang dikaitkan dengan peningkatan signifikan dalam persepsi kesehatan dan koherensi fisiologis tingkat tinggi. Kajian ini bersifat psikologis dengan kaitannya dengan iman manusia. Ini bersifat teologis dalam perhatiannya pada subjek dan atau objek khas dari iman manusia yang dikenal sebagai Tuhan dan atau ketuhanan dalam istilah Kristen. Kemudian pada jurnal ini dikatakan bahwa baru-baru ini Susan Dias pada tahun 2011 secara konseptual menganalisis iman dalam kaitannya dengan kesehatan dan kesadaran yang berkembang, di mana praktisi perawatan kesehatan dapat mengidentifikasi, menghargai, dan mendukung 4 atribut dinamis dari iman. Untuk yang pertama merupakan suatu pola kepercayaan yang menopang dan hadir di masa depan. Yang kedua menemukan makna dalam semua keadaan hidup, termasuk kesehatan dan penyembuhan. Untuk yang ketiga, merupakan niat hidup sesuai dengan keyakinan. Dan yang keempat, untuk saling berhubungan dengan diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan atau alam semesta. Menurut Newman, pada tahun 2008, penekanan pada kesehatan sebagai transformasi kesadaran menambahkan dimensi refleksif pada penyembuhan iman yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika transformasi kesehatan dipengaruhi oleh keyakinan dan kesadaran, maka menjadi lebih sadar akan keyakinan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kesehatan. Jika ini juga mendekati proses khas yang terjadi dalam doa, kontemplasi dan atau meditasi, maka kontemplasi refleksif iman itu sendiri dapat memiliki efek yang sama atau diperkuat pada peningkatan kesehatan. Kemudian tentang istilah teknis kontemplasi itu dipilih di atas istilah-istilah seperti meditasi dan doa karena ini paling sesuai dengan pendekatan integral kita terhadap iman. Bagi kami, meditasi biasanya merupakan refleksi tentang interioritas dan doa biasanya mencakup ketuhanan, sedangkan kontemplasi dipandang sebagai bentuk lanjutan dari meditasi atau doa yang didasarkan pada pengalaman serta memfasilitasi wawasan dan firman itu. Kemudian dijelaskan terkait dengan sesi-sesi kontemplasi. Untuk yang pertama adanya kondisi prates, di mana kita dipersilahkan untuk istirahat setidaknya selama 2 menit dengan mata tertutup, tetap diam, dan pertahankan postur tubuh yang stabil. Kemudian kita masuk ke kondisi kontemplasi, didahului oleh pembukaan yang biasanya berkalimat, iman memiliki banyak aspek. Ini mencakup makna, pengalaman, perilaku, keyakinan, pikiran, perasaan, dan sebagainya. Kemudian kita diwajibkan atau diharapkan untuk merenungkan iman semaksimal mungkin selama 15 menit berikutnya yang telah kita alami, kita pikirkan dan rasakan. Kemudian setelahnya kita akan menemui dengan sesi perenungan. Renungan itu berisi tentang menuliskan deskripsi pengalaman kontemplasi mereka. Seperti setelah kita melakukan kontemplasi, apa yang kita rasakan? Mungkin kita bisa merasakan perasaan yang tenang, merasa lebih disembuhkan, mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu
Keyakinan adalah pengalaman bahwa seseorang percaya pada makhluk yang lebih tinggi yang memiliki kuasa untuk menciptakan segalanya. Dia bisa menjadi pengalaman yang sulit untuk diartikulasikan atau dibagikan kepada orang lain karena hanya kitalah yang merasakan, yang dapat melihat, mendengar, menyentuh dari pengalaman itu. Seseorang mengalami pencarian ketika ia mencari iman dan perasaan gembira yang luar biasa akan ia rasakan ketika ia telah menemukan imannya. Sebagai seorang Kristiani, saya mengalami iman sebagai salah satu bagian dari diri saya di dalam Tuhan, Kristus, dan Roh Kudus. Dan di sini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya melakukan kontemplasi, di mana di suatu waktu ada kegiatan gereja. Saya dipandu untuk melakukan kontemplasi. Pertama-tama yang harus saya lakukan adalah menenangkan diri, mengambil waktu untuk merasakan udara, merasakan rahmat, nikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Dan waktu itu diambil ketika pagi hari. Kemudian saya membacakan satu ayat. Saya baca terus berulang-ulang dan saya sambil membayangkan pengalaman hidup saya yang pernah terjadi dan relate dengan ayat itu. Selama kurang lebih 10-15 menit saya menghabiskan waktu untuk kontemplasi. Setelahnya yang saya dapatkan adalah rasa tenang, rasa bahagia, rasa puas diri karena saya merasa bahwa beban hidup saya itu tidak seberat sebelum saya melakukan kontemplasi.